Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Rondeng, Ayu, Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala-Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-541 ini didukung oleh para pemain Ape Burhan sebagai Wong Agung, Tris Urspon sebagai Rakuti, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wong Agung melompat sambil menyerang. Dia berusaha meringkus manusia bertopeng kayu. Pertarungan sengit segera terjadi. Pertarungan tingkat tinggi. Gerakan mereka nampak tidak jelas. Hanya merupakan bayangan yang berkelebat ke sana kemari di atas bangunan-bangunan istana. Wong Agung segera menyadari bahwa musuhnya bukan manusia sembarangan. Suatu saat dia mendapat kesempatan menghantam dengan aji segara geni. Iya. Jangan lari! Jangan lari! Wong Agung mengurungkan niatnya mengejar manusia bertopeng kayu, karena dia merasa tidak mungkin lagi dapat merobohkan lawannya itu. Ada juga orang sakti di istana Majapahit ini. Siapa orang itu?
Haji Segara Geniku tidak mempan. Dia terpental jatuh. Semula aku kira dia sudah mampus, tapi rupanya dia memiliki aji kepal yang tangguh. Bahaya. Ini bisa berbahaya sekali. Pasti dia bermaksud buruk pada Rakuti. Rakuti harus tahu. Guru, duduklah, Rakuti. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. soal apa, Guru? Baru saja ada orang yang mengintai Wisma kediamanmu. Aku berusaha menangkap orang itu. Iya. Tapi sayang sekali, aku gagal. Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Karena itu, kau harus berhati-hati. Selama ini, saya memang selalu berhati-hati, Guru. Iya, tapi sekarang kau harus lebih berhati-hati. Orang itu berbahaya sekali. Kalau saja aku berhasil meringkusnya. Begitulah kehidupan di istana, Guru. Kita di sini mempunyai banyak musuh. Kawan maupun lawan, hampir tidak ada bedanya. Setiap saat, seorang kawan dekat bisa menggigit punggung kita dari belakang. Tapi Rakuti, orang ini benar-benar bisa berbahaya. Dia pasti mempunyai maksud yang buruk padamu. Saya sudah biasa menghadapi macam-macam manusia, Guru. Maksud baik maupun maksud buruk seseorang ditentukan oleh kepentingannya. Aku mengerti. Maksudmu banyak orang-orang licik di istana ini. Kelicikan sudah merupakan permainan resmi di sini, Guru. Kelicikan, kemunafikan, keserakahan yang terselubung, perbuatan curang biasa dilakukan di sini. Kalau begitu, kau juga harus berbuat licik. Benar, Guru. Sebelum kita diliciki orang, kita harus melicikinya. Sebelum orang berbuat curang, kita harus lebih dulu berbuat curang. Siapa yang mampu bertindak dengan cepat dan tepat, memanfaatkan keadaan, mencari kelengahan musuh, dialah yang bakal memperoleh kemenangan. Itu merupakan permainan yang sudah tidak aneh lagi di Istana Majapahit. Ya. Dulu saya juga menjadi orang asing di sini. Saya tidak biasa bergaul dengan manusia-manusia bermuka palsu. Tapi sekarang, saya sudah menjadi biasa. Bahkan masa depan saya ditentukan oleh kemampuan saya sendiri mengimbangi permainan-permainan mereka. Sudahlah, Guru. Biarkan saja orang itu. Yang penting, kita harus tetap waspada. Luar biasa. Kau hebat sekarang, Rakuti. Kau tidak seperti Rakuti yang ku kenal dulu. Kau perkasa dan otakmu cemerlang. Darahmu dingin. Rakuti, apa kau masih ingin menjadi raja? Keinginan saya menjadi raja seperti keinginan saya menghirup udara untuk menghidupi jasad saya ini, Guru. Sepintas lalu, roda pemerintahan Majapahit menggelinding dengan mulus. Tak ada seorang pun melihat bahwa sesungguhnya banyak ketimpangan di dalam tubuh pemerintahan.
Hal itu karena Prabu Jayanegara sendiri nampaknya lebih suka hidup bersenang-senang, mengejar kesenangan-kesenangan pribadi. Beliau lebih sering berada di istana Kapopongan ketimbang di atas tahta memimpin rakyatnya. Dan bila Prabu Jayanegara sedang tidak berada di istana, maka dengan sendirinya tampuk pemerintahan kerajaan Majapahit berpindah ke tangan Sang Ramapati. Seperti di pagi yang cerah itu, Sang Ramapati menerima 2 orang utusan dari kerajaan Daha dan Singasari di istana Kepatihan. Bagus, bagus. Atas nama Gusti Prabu aku telah menerima upeti kalian. Ampun Gusti Ramapati. Di samping membayar upeti, kami juga ingin melaporkan suasana di daerah kami masing-masing, Gusti. Silakan. Tunggu. Apakah ada sesuatu yang mengganggu daerah kalian? Apakah ada kerusuhan-kerusuhan? Benar Gusti Ramapati. Akhir-akhir ini seringkali terjadi kerusuhan. Belum lama ada seorang wadana di Daha mengalami musibah besar. Rumahnya dirampok habis-habisan, Gusti. Bahkan belakangan diketahui wadana yang malang itu tewas, Gusti. Mayatnya ditemukan 15 pal jauhnya dari rumah kediamannya. Begitu. Apa kalian sudah menyelidiki dari mana sumbernya kerusuhan itu? Kami belum menyelidikinya sampai tuntas, Gusti. Tapi kami rasa peristiwa itu merupakan peristiwa perampokan biasa. Baik. Laporan kalian akan kucatat. Kalau perlu, nanti kami akan membantu kalian dalam hal pengamanan wilayah. Dan kau, utusan dari Singasari, apakah kau juga akan melaporkan sesuatu yang penting mengenai wilayah Singasari? Benar, Gusti. Bukan hanya di Daha seringkali terjadi perampokan. Di wilayah Singasari pun demikian. Rakyat Singasari menjadi takut dan akibatnya kehidupan bermasyarakat agak terganggu. Kami mohon bantuan pemerintah Majapahit untuk mengatasi masalah ini. Baik. Semua akan kucatat dan akan kulaporkan langsung pada Gusti Prabu Jayanegara. Kalian harus percaya bahwa pemerintah Majapahit tidak akan tinggal diam melihat wilayahnya diganggu para penjahat. Kalian tunggu saja hasilnya. Kalian tidak perlu cemas. Pemerintah Majapahit mempunyai bala tentara puluhan ribu jumlahnya. Jangankan kerusuhan-kerusuhan kecil, kerusuhan-kerusuhan yang diakibatkan pola tingkah penjahat-penjahat kecil. Pokoknya, pemerintah Majapahit yang akan bertanggung jawab dalam soal keamanan ini. Kalian tidak perlu khawatir. Terima kasih Gusti Ramapati. Kalau begitu, sekarang kami mohon diri. Ya Gusti, kami akan segera kembali dan bekerja seperti biasa di daerah kami masing-masing, Gusti. Baik. Sekali lagi kukatakan bahwa kalian tidak perlu cemas. Dalam waktu beberapa hari ini, kalau memang Gusti Prabu setuju, aku akan mengirimkan masing-masing 200 prajurit Majapahit untuk mengamankan Daha maupun Singasari. Wah, terima kasih Gusti. Terima kasih atas perhatian Gusti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hampir setiap hari, Sang Ramapati sibuk menjalankan roda pemerintahan Majapahit. Dia bekerja sampai jauh malam. Sudah 14 hari lamanya, Prabu Jayanegara belum kembali ke istana. Beliau masih sibuk dengan kegemarannya bermain-main wanita cantik. Suatu malam, Sang Ramapati beranjak meninggalkan ruangan pendopo istana Kepatihan.
Beberapa orang utusan daerah baru saja minta diri. Sang Ramapati melangkah ke ruangan tengah, kemudian menyelinap ke ruangan biliknya. Pejabat kerajaan yang sudah lanjut usia itu nampak lelah. Oh, Kakang, kukira kau masih di ruangan pendopo. Aku lelah sekali, Nyai. Kau sudah bekerja keras sepanjang hari. Semua jenis pekerjaan berat hampir kau lakukan sendirian, Kakang. Mengapa kau tidak minta bantuan anak-anak? Maksudmu Rawadeng dan teman-temannya? Mereka belum bisa dipercaya mengemban tugas kerajaan yang berat. Tolong tuangkan minuman, Nyai. Mungkin kau mau dipijit, Kang? Atau barangkali kau ingin diurut? Atau kau ingin mandi air hangat yang dicampur ramuan daun-daunan, supaya badanmu menjadi lebih segar? Kulihat kau sangat lelah, Kakang. Tidak usah, Nyai. Aku memang lelah. Tapi aku senang bekerja seperti ini. Tapi, Kakang, usiamu sudah cukup lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Maksudku, tugas-tugas yang berat. Apa benar begitu? Rasa-rasanya aku masih cukup kuat bekerja berat. Dan aku senang bekerja berat. Aku dapat memperoleh kepuasan batin. Aku juga dapat memperoleh kebahagiaan dalam bekerja berat, mengemban tugas-tugas negara yang besar seperti ini. Iya, tapi kalau terus-terusan bekerja berat, nanti kau bisa jatuh sakit, Kakang. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu segera kembali ke istana. Kakang Ramapati, Kakang, apa yang kau pikirkan? Entahlah, Nyai. Akhir-akhir ini hatiku seringkali tidak tenang. Pikiranku juga tidak tenang dan aku selalu gelisah. Itu sebagai pertanda bahwa kau harus istirahat. Mungkin itu pengaruh kau bekerja terlalu keras, Kakang. Bukan, Nyai. Bukan soal itu. Aku gelisah, ada sebabnya. Semua ini ada sebabnya. Dan aku tahu apa sebabnya. Kakang, sepertinya kau menyimpan sesuatu. Baiklah. Aku akan berterus terang kepadamu, Nyai. Tapi ini merupakan rahasia besar. Rahasia besar? Ya. Jangan sampai bocor. Ini merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Kecuali orang-orang yang kupercaya. Nyai. Akhir-akhir ini pikiranku selalu tergoda. Tergoda? Tergoda oleh apa, Kakang? Gusti Prabu Jaya Negara seringkali di istana Kapopongan. Dan setiap kali beliau tidak hadir di istana Majapahit, akulah yang harus memikul beban dan kewajiban seorang raja. Akulah yang menerima para utusan daerah. Akulah yang menerima raja-raja bawahan membayar upeti. Akulah yang mengatasi segala persoalan-persoalan di istana. Dari persoalan kecil sampai persoalan yang besar. Akulah yang selalu mengambil keputusan. Dan sebenarnya, akulah yang menjadi Raja Majapahit. Kakak, kau hanya mewakili saja. Kau hanyalah seorang patih Hamangkubumi. Ya, tapi kalau Gusti Prabu tidak ada, akulah sebenarnya yang menjadi raja. Apa yang menjadi keputusanku harus dijalankan oleh semua pihak. Tak ada seorang pun berani membantah. Iya, Kakak. Karena kau bertindak atas nama Gusti Prabu. Sebenarnya ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik, Nyai. Kesempatan? Apa maksudmu dengan kesempatan, Kakang Ramapati? Nyai, seperti kau lihat sekarang ini. Sudah 14 hari lamanya Gusti Prabu tinggal di istana Kapopongan. Dan akulah yang berkuasa penuh di seluruh lingkungan istana Majapahit.
Aku juga berkuasa penuh atas prajurit-prajurit Majapahit. Semua pembesar tunduk di bawah perintahku. Semua penggawa kerajaan taat menjalankan perkataanku. Nah, Nyai, bukankah ini merupakan kesempatan emas? Aku akan menjadi orang paling bodoh jika tidak menggunakan kesempatan ini. Maksudku begini, Nyai. Mumpung Gusti Prabu sedang sibuk terlena bersenang-senang dengan perempuan-perempuan cantik. Mumpung Gusti Prabu seringkali tidak ada di istana. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Bukankah itu rencana yang sangat berbahaya? Kalau aku menggunakan perhitungan yang cermat, kalau aku bersikap hati-hati, bahaya itu tidak ada artinya, Nyai. Semua orang pasti berdiri di belakangku. Tapi kakak, mungkin banyak punggawa kerajaan yang akan membela Gusti Prabu Jayanegara kalau sampai kau berniat merebut kekuasaan. Mungkin juga ada beberapa orang penggawa kerajaan yang setia pada Gusti Prabu. Tapi jumlah mereka tidak begitu banyak. Dan jika mereka mengadakan perlawanan, aku yakin bisa mengatasinya. Nyai Ramapati terkejut mendengar apa yang menjadi niat suaminya. Wanita yang sudah lanjut usia itu wajahnya pucat. Sementara sang Ramapati sendiri kelihatannya sudah yakin bahwa cita-citanya bakal tercapai. Kau tidak perlu cemas, Nyai. Ini memang rencana yang besar. Ini sebuah cita-cita yang besar. Tapi kalau aku bekerja dengan hati-hati, menjalankan sesuatu dengan cermat penuh perhitungan, aku yakin usahaku bisa tercapai. Dan kalau keinginanku tercapai, kau pasti juga akan senang, bukan? Kakang Ramapati, kita ini sudah cukup tua. Sebenarnya saya sudah merasa puas dengan apa yang kita terima. Kau sudah memperoleh jabatan yang tinggi. Kau sudah menjadi seorang patih Hamangkubumi. Mau apa lagi, kakak? Mengapa harus berjalan nyerempet-nyerempet bahaya? Kau pasti tahu, Nyai. Aku hanya memanfaatkan keadaan yang sedang berlangsung di Istana Majapahit. Memang Gusti Prabu Jayanegara adalah raja. Tapi sebenarnya akulah yang berkuasa. Akulah yang bekerja. Akulah yang menjadi tulang punggung kerajaan ini. Nah, kalau memang demikian keadaannya, mengapa bukan aku saja yang menjadi raja sekalian? Kakang Ramapati, belum tentu semua punggawa kerajaan setuju dengan niatmu itu. Cobalah kau pikir baik-baik. Renungkan dulu baik-baik. Jangan bertindak gegabah. Nanti kita yang akan susah. Siapa, Nyai? Siapa yang bertindak gegabah? Sepertinya kau belum kenal siapa suamimu ini. Akulah sang Ramapati. Akulah cendekiawan terkemuka di negeri ini.
Aku bisa menduduki jabatan sebagai Patih Hamangku Bumi bukan hanya sekedar peruntungan. Bukan hanya sekedar nasib baik. Aku telah bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Aku telah memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat. Aku orang yang pandai membaca keadaan. Dan aku juga pandai memanfaatkan keadaan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Dan sekarang ini aku melihat peluang yang sangat baik. Apakah aku harus mengabaikannya, Nyai? Maaf Kakang Ramapati. Sebenarnya aku kurang setuju niatmu itu. Coba berikan alasan yang tepat mengapa kau tidak setuju. Entah mengapa Kakang. Aku tidak tahu alasan apa yang harus kuutarakan. Tapi rasa-rasanya aku tidak begitu yakin. Nyai, kukira justru sekarang ini aku merasa sangat yakin. Pekerjaan ini jauh lebih mudah dibandingkan pekerjaan-pekerjaanku yang dulu. Kukira merebut kekuasaan dari tangan Gusti Prabu Jaya Negara jauh lebih mudah daripada menyingkirkan orang seperti Ranggalawe, Lembu Sora, ataupun Nambi. Aku tahu Kakang. Kau mempunyai kemampuan untuk mengelabui siapapun juga. Kau seorang cerdik cendekiawan yang tidak ada duanya di negeri ini. Tapi entahlah. Kali ini aku benar-benar merasa was-was. Lebih baik jangan teruskan niatmu itu. Aku tidak akan bekerja sendiri, Nyai. Aku akan dibantu anak-anak asuhanku. Rasmi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca pasti akan berdiri di belakangku. Juga perwira-perwira kerajaan. Juga banyak penggawa-penggawa yang akan menyambut baik niatku ini. Mungkin hanya beberapa gelintir orang yang tidak setuju. Dan ingat, Nyai, bala tentara Majapahit sekarang ini berada dalam genggaman tangan-tanganku. Aku bisa menyuruh apa saja. Dan mereka akan serempak bergerak menjalankan titahku. Sebenarnya sekarang ini aku sudah menjadi seorang raja, Nyai. Tapi raja yang belum mempunyai mahkota. Raja yang belum duduk di atas singgasana. Jadi kau benar-benar akan melaksanakannya, Kakang Ramapati? Loh, mengapa kau bertanya seperti itu? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kalau memang masih bisa, urungkan saja niatmu itu, Kakak. Bukannya aku tidak mendukung, tapi aku hanya merasa khawatir. Sekalipun kelihatannya mudah, belum tentu pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kalau tiba-tiba saja ada hambatan melintang di tengah jalan, dan kau tidak mampu mengatasinya? Mampu. Aku pasti mampu. Aku sudah membuktikan bertahun-tahun lamanya selama menjadi penggawa kerajaan di negeri ini. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Jangan meremehkan orang yang sudah tua, Nyai. Jangan meremehkan orang yang sudah ubanan dan keriput pipinya. Selama dia masih bernama Ramapati, apapun yang diinginkannya pasti akan tercapai. Jangankan hanya kekuasaan, jangankan hanya tahta ataupun mahkota, bintang-bintang di langit sekalipun, jika aku menginginkannya, aku pasti akan bisa meraihnya. Ini bukan suatu kesombongan. Aku akan membuktikannya, Nyai. Kali ini pun aku akan membuktikannya. Aku pasti akan bisa merebut kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Dan setelah kekuasaan berhasil kurebut, akulah yang akan duduk di atas singgasana Wilwatikta.
bukan saja tergoda merebut kekuasaan Prabu Jayanegara. Sekarang tekadnya sudah menjadi bulat, dan tekad itu menjelma dalam niat busuknya. Malam itu, Sang Ramapati tidur dan bermimpi tentang singgasana dan mahkota kerajaan Majapahit. Dia merasa duduk di atas tahta, dan kepalanya mengenakan mahkota gemerlapan, sementara para bawahan duduk di lantai Balai Paseban Agung. Tapi mendadak Sang Ramapati terjaga, dan mimpi itu pun lenyap kembali. Kakang, kau bermimpi? Ya, Nyai. Aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi duduk di atas singgasana Majapahit dan mengenakan mahkota gemerlapan. Ratusan orang raja bawahan, penggawa-penggawa kerajaan bertebaran di bawahku. Mereka semuanya tunduk kepadaku dan mereka semuanya bersujud kepadaku. Kakang, belum kau sudah bermimpi. Nyai, sekarang aku baru bisa bermimpi. Tapi suatu saat nanti, mimpiku akan berubah. Mimpiku akan menjelma menjadi sebuah kenyataan. Aku akan duduk sebagai raja, dan kau akan menjadi permaisuriku. Kakang Ramapati, kita ini sudah tua. Apakah pantas orang-orang tua seperti kita ini duduk memimpin sebuah negeri? Nyai, tua hanyalah persoalan usia. Itu masalah umur. Belum tentu orang tua tidak mampu memerintah. Belum tentu orang tua tidak mempunyai semangat dan mempunyai kemampuan seperti anak-anak muda. Kita harus yakin, Nyai. Kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Sudahlah. Kukira besok pagi aku harus mengumpulkan anak-anak. Mereka harus segera mendengar penjelasanku, Nyai. Di pagi yang cerah itu, istana kepatihan nampak tenang. Sang Ramapati duduk di ruangan pendopo, ditemani anak-anak asuhnya. Rawadeng dan Rayuyu duduk bersebelahan, sementara Rabanyak dan Rapangsa duduk di dekat tiang pendopo. Sedangkan Rakuti, Rasemi dan Ratanja duduk di lantai pendopo berhadapan dengan Sang Ramapati. Sang Ramapati baru saja menjelaskan keinginannya. Untuk sesaat lamanya suasana menjadi hening senyap. Nampak beberapa orang prajurit berjaga-jaga di pintu gapura istana kepatihan. Ayo anak-anak, aku ingin mendengar pendapat kalian. Kau Rawadeng, kau juga Rayuyu, dan semuanya saja. Aku ingin mendengar sikap kalian. Dan sekali lagi kukatakan, rencanaku ini merupakan rencana besar dan rahasia sifatnya. Jangan sampai bocor kemana-mana. Kalau ada yang berani membocorkan, nyawa taruhannya. Bagaimana Rawadeng, Rayuyu? Hamba setuju sekali. Gusti Ramapati merencanakan merebut kekuasaan. Jangan hanya berkata setuju, berikan juga alasanmu. Gusti, menurut pendapat hamba, alasannya sudah cukup jelas. Gusti Ramapati mempunyai peluang yang sangat besar untuk menduduki singgasana Majapahit. Dan kalau benar-benar Gusti ingin melaksanakannya, hamba akan berdiri di belakang Paduka. Bagus. Hamba juga setuju, Gusti. Bagus. Menurut pendapat hamba, mumpung ada kesempatan baik, Gusti Prabu Jayanegara sering berada di istana Kapopongan.
Dan selama ini pula, sebenarnya Gusti Ramapati lah yang berkuasa. Kau bagaimana, Rabanyak, Rapangsa? Hamba juga setuju, Gusti. Tapi hendaknya Gusti merencanakannya dengan cermat. Ya, benar Gusti Ramapati. Sebab pasti saja ada penggawa kerajaan yang menentang niat Gusti. Tapi hamba kira jumlah mereka hanyalah beberapa gelintir orang saja. Gusti Ramapati tidak perlu khawatir. Bagus. Dan kau Rasmi, Rakuti, Ratanca, berikan pendapatmu. Ampun Gusti. Apakah Gusti Ramapati sudah memikirkan akibat-akibat buruk yang mungkin bisa timbul? Oh, aku ini orang yang suka bekerja dengan cermat dan hati-hati, Ratanca. Semua kemungkinan buruk sudah terpikir olehku. Dan rencana ini akan segera kugodok dengan matang. Kukira semua bisa berjalan dengan baik. Ampun, Gusti. Bagaimana kau, Rasmi? Ya, Rasmi. Apa kau juga merasa khawatir? Kau merasa tidak yakin bahwa rencanaku ini akan berhasil? Bagaimana kalau misalnya ada penggawa-penggawa kerajaan yang tidak dapat menerima dan kemudian mereka menentang keinginan Gusti? Mereka harus segera disingkirkan. Kalau jumlah mereka cukup banyak? Hal ini akan kupelajari lebih dulu, Rasmi. Kalau memang jumlah mereka cukup banyak, mereka akan disingkirkan sedikit demi sedikit. Ini memang rencana yang besar dan membutuhkan waktu untuk melaksanakannya. Kita akan bekerja setahap demi setahap. Dan aku percaya kalian semua, 7 orang ini akan berdiri di belakangku. Sebab kalian adalah anak-anak asuhku. Kalian bisa memasuki lingkungan Istana Majapahit juga karena jasa-jasaku. Sekarang aku akan mengambil apa yang telah kuberikan pada kalian. Aku akan meminta janji kesetiaan kalian padaku. Kalau memang demikian tekad Gusti Ramapati, hamba kira kami semua tidak akan menolak. Bukankah demikian, Rakuti? Ya, kita tidak akan menolak. Kita akan berdiri di belakang Gusti Ramapati. Benar apa yang kau ucapkan itu, Rakuti. Sepertinya kau kurang setuju. Ampun, Gusti. Hamba sangat setuju rencana Gusti. Dan hamba akan bekerja di belakang Gusti Ramapati. Bagus. Kalau kalian semuanya sudah setuju, mulai sekarang kita akan bekerja. Kita tahu Gusti Prabu Jaya Negara seringkali berada di Istana Kapopongan. Dan selama beliau tidak berada di Istana Majapahit, akulah yang akan berkuasa. Akulah yang berhak menentukan segala-galanya. Nah, untuk saat ini kukira cukup. Dan ingat, jangan sampai rencana ini bocor, ya. Kalau sampai bocor, nyawa taruhannya. Untuk sementara kalian tidak usah berbuat apa-apa dulu. Tunggu perintahku. Suatu saat nanti, aku akan menghubungi kalian. Sekarang kalian boleh bubaran. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mereka segera bergegas meninggalkan ruangan pendopo Istana Kepatihan. Dan mereka kembali ke wismanya masing-masing. Sementara Ratanca melangkah ke arah bangunan Istana Induk. Sedangkan Rasmi dan Rakuti bergegas melangkah menuju ke wismanya. Rakuti nampak gelisah. Wajahnya merah padam. Malam harinya dia menemui Rasmi di wismanya.
dan mereka bercakap-cakap di serambi depan. Bagaimana pendapatmu, Rakuti? Kukira Gusti Ramapati sudah menjadi pejabat kerajaan yang tidak beres otaknya. Iya, dia tergoda untuk merebut singgasana Gusti Prabu. Dan justru ini bisa merupakan kesempatan baik. Kesempatan baik? Apa maksudmu, Rasemi? Tunggu dulu. Benar apa yang kau katakan di ruangan pendopo Istana Kepatihan? Maksudku, apakah kau benar-benar setuju kalau Gusti Ramapati merebut kekuasaan dan menjadi Raja Majapahit? Orang tua itu semakin lama semakin tidak tahu diri. Jadi kau tidak setuju? Kalau dia benar-benar mau merebut kekuasaan, aku akan berusaha menghalang-halanginya. Dengan cara bagaimana? Dengan segala macam cara, baik yang kasar maupun yang halus. Hati-hati, Rakuti. Ini permainan yang sangat berbahaya. Karena itu, menurut pendapatku, sebaiknya kita jangan terlibat terlampau jauh, Rakuti. Kita boleh pura-pura setuju pada rencana Gusti Ramapati. Tapi kita harus mencari kesempatan yang baik untuk menggagalkan rencana itu. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap, muncul dua bayangan manusia dari ujung lorong. Ternyata mereka adalah Rayuyu dan Rawadeng. Mereka segera berhenti di depan halaman wisma kediaman Rasemi. Hei, bukankah kalian itu Rasemi dan Rakuti? Ya, kaukah itu Rawadeng, Rayuyu? Apa yang kalian lakukan di situ? Hei, Apa pedulimu, Rayuyu? Kalau kau ingin singgah, silakan. Kami masih mempunyai simpanan beberapa guci tuak yang enak. Aku tidak membutuhkan tuakmu, Rakuti. Kami mempunyai tuak sendiri yang jauh lebih enak. Ayo, Rawadeng. Untuk apa kita berhenti di sini? Ayo. Rayuyu dan Rawadeng meneruskan langkah-langkahnya. Sementara itu Rasemi dan Rakuti masih duduk di serambi depan. Apa yang mereka lakukan? Mengapa berkeliaran malam-malam begini? Pasti mereka bermaksud memata-matai kita. Kita harus berhati-hati, Rakuti. Jangan sampai Gusti Ramapati dapat membaca isi hati kita. Rasemi dan Rakuti meneruskan bercakap-cakap sampai jauh malam. Pada dasarnya, mereka tidak setuju niat junjungannya untuk merebut kekuasaan. Apalagi Rakuti. Dia benar-benar merasa muak melihat tingkah laku sang Ramapati yang dinilainya tidak pantas lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rakuti dan Rasemi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan